Tugasku sehari-hari kelas 2 SD Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah Nia berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, dalam muatan pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan SPDP. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu dengan mengamati video ini, siswa dapat yang pertama, menuliskan tugas sehari-hari di rumah dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan perilaku santun terhadap anggota keluarga dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan kosakata tentang letak rumah pada denah dengan tepat. Yang keempat, menyusun kata menjadi kalimat dengan tepat. Yang kelima, membuat pola irama dengan benar. Sebelum masuk ke materi, Ustadzah Nia mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa sih itu tugasku sehari-hari di rumah? Adakah yang tahu? Tugasku sehari-hari di rumah itu merupakan kegiatan yang harus dikerjakan atau dilakukan di rumah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba gambar apa itu? Ya benar, gambar sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Berdasarkan gambar, dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki ada ayah dan kakak. Sedangkan jenis kelamin perempuan ada ibu dan adik. Setiap anggota keluarga di rumah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah. Membersihkan rumah contohnya ada mencuci piring, menyiram tanaman, dan menyapu. Tugas kita terhadap saudara misalnya membantu belajar. Adapun tugas ibu, misalnya menyiapkan makanan. Tugas ayah, misalnya mencuci mobil. Tugas anggota keluarga berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan dengan kemampuan. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama. Dengan berbagi tugas, semua pekerjaan di rumah dapat diselesaikan lebih cepat. Saat melakukan tugas sehari-hari di rumah, hendaknya harus dengan ikhlas, adil, dan saling menghargai walaupun berbeda jenis kelamin. Dan itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana perilaku kita terhadap keluarga, saudara, dan teman. Dalam anggota keluarga, ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang usianya lebih muda dari kita. Ayah, ibu, kakak adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua dari kita. Adik adalah anggota keluarga yang usianya lebih muda dari kita. Bagaimana sih sikap kita?
Nah, sikap kita terhadap anggota keluarga yang lebih tua yaitu patuh, hormat, santun, dan sopan. Sikap kita terhadap anggota keluarga yang lebih muda yaitu menyayangi. Sikap kita terhadap saudara dan teman harus santun dan adil. Kenapa kita harus santun dan adil? Karena dengan santun dan adil, maka kita akan disayang saudara dan teman. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan kosakata untuk menjelaskan letak rumah pada denah. Sebelumnya, Ustadzah Nia mau bertanya dulu pada kalian. Apakah kalian mengetahui apa itu denah? Ya, benar. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Nah, berikut ada kosakata yang berkaitan dengan denah. Ada di sebelah kanan rumah, di sebelah kiri rumah, di belakang rumah, atau di depan rumah. Nah, anak-anak, coba perhatikan denah berikut ini. Nah, pada gambar denah tersebut, ada rumah Bayu, kemudian ada rumah Mila, kemudian ada rumah Edi, ada pos ronda, di seberang pos ronda ada sekolah, kemudian ada minimarket, dan ada rumah Christine. Dari denah, dapat kita ketahui bahwa Mila tinggal di Jalan Pelangi. Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Di depan rumah Mila terdapat minimarket. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Tomat, pasar, membeli, ibu, di. Menurut kalian, apakah kalimat tersebut sudah baik? Belum ya anak-anak? Ya, kalimat yang baik dapat disusun menjadi ibu membeli tomat di pasar. Bagaimana sih menyusun kalimat yang baik? Kalimat yang baik terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berkaitan dengan pelaku atau orang. Dalam kalimat ibu membeli tomat di pasar, subjeknya adalah ibu. Predikat berkaitan dengan tindakan. Dalam kalimat ibu membeli tomat di pasar, predikatnya adalah membeli. Jadi, tindakannya yang dilakukan ibu adalah membeli. Objek berkaitan dengan benda. Dalam kalimat ibu membeli tomat di pasar, bendanya adalah tomat. Kemudian ada keterangan. Keterangan dapat menerangkan tempat atau waktu. Dalam kalimat ibu membeli tomat di pasar, keterangannya adalah di pasar. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai denah. Dari denah tersebut, kita ketahui bahwa di sebelah kiri rumah Edi ada pos ronda. Di sana terdapat kentongan. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama.
Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Nah, berikut adalah bunyi kentongan pola irama birama 3. Tek, tek, tong. Dalam pola irama ada birama 2, birama 3, birama 4. Birama 2 memiliki 2 hitungan, artinya hitungannya 2-2. Contohnya, klik prok, klik prok. Nah, itu merupakan pola irama pada birama 2. Kemudian ada birama 3. Birama 3 memiliki 3 hitungan, artinya hitungannya 3-3. Contohnya ada crek dung dung, crek dung dung. Nah, itu merupakan pola irama pada birama 3. Kemudian ada birama 4. Birama 4 memiliki 4 hitungan, artinya hitungannya 4-4. Adapun contohnya, klik prok prok prok, klik prok prok prok. Nah, itu merupakan pola irama pada birama 4. Dalam membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis, misalnya menggunakan drum, rebana, marakas, dan tamborin. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, cendik jari, dan hentak kaki. Nah, untuk penugasan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, tugas muatan PPKN, membuat daftar anggota keluarga berdasarkan tugas utama di rumah. Bisa dilihat daftar tabelnya sesuai dengan pupena halaman 9 ya anak-anak, dikerjakan dan ditulis di buku tematik. Kemudian tugas muatan SPDP, yaitu membuat pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Dalam membuat pola irama dapat menggunakan gerakan anggota tubuh atau alat musik ritmis, dikumpulkan dalam bentuk video. Untuk tugas selanjutnya yaitu tugas muatan bahasa Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai denah. Coba berdasarkan denah yang telah dipelajari tadi, jawab pertanyaan ini dengan cara menghubungkan dengan garis. Ditulis di buku tematik ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ustadzah Nia selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Ustadzah Nia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.